Halo semuanya, saya Dimas Abednego Damanik dari kelas 10 MIA 6 SMA Swasta RK Bintang Timur. Di video kali ini saya akan menjawab dua soal fisika tentang impuls dan momentum. Soal yang pertama yaitu benda A dan B dengan massa berturut-turut adalah 5 kg dan 3 kg bergerak saling mendekati. Apabila koefisien restitusinya 1/3, tentukan A. Kecepatan masing-masing setelah bertumbukan. Langsung saja kita jawab. Yang diketahui dari soal tadi adalah massa benda A adalah 5 kg, massa benda B 3 kg, kecepatan benda A adalah 8 meter per sekon, kecepatan benda B adalah minus 4 meter per sekon, dan koefisien restitusinya adalah 1/3. Nah, yang ditanya tadi adalah kecepatan masing-masing setelah bertumbukan. Jawabannya adalah massa benda A dikali kecepatan benda A ditambah massa benda B dikali kecepatan benda B sama dengan massa benda A dikali kecepatan benda A setelah bertumbukan dan ditambah massa benda B dikali kecepatan benda B setelah bertumbukan. Langsung saja kita masukkan bilangan yang sudah diketahui tadi, yaitu 5 dikali 8 tambah 3 dikali minus 4 sama dengan 5 dikali kecepatan benda A setelah bertumbukan ditambah 3 dikali kecepatan benda B setelah bertumbukan, yaitu 40 dikurang 12 sama dengan 5 kecepatan benda A setelah bertumbukan ditambah 3 dikali kecepatan benda B setelah bertumbukan sama dengan 28 sama dengan 5 kecepatan benda A setelah bertumbukan ditambah 3 kali kecepatan benda B setelah bertumbukan. Langsung saja ke tahap yang keduanya, yaitu kita gunakan rumus koefisien restitusi, yaitu koefisien restitusi sama dengan minus kecepatan B setelah bertumbukan dikurang kecepatan A setelah bertumbukan per kecepatan B dikurang kecepatan A. Lanjut, 1/3 sama dengan minus kecepatan B setelah bertumbukan ditambah kecepatan A setelah bertumbukan sama dengan per minus 4 kurang 8. Baru saja kita lanjut, minus 4 sama dengan minus kecepatan B setelah bertumbukan ditambah kecepatan A setelah bertumbukan. Jawabannya adalah minus 4 sama dengan kecepatan A setelah bertumbukan dikurang kecepatan B setelah bertumbukan. Langsung saja kita ke tahap akhir, yaitu mencari persamaan dari tahap yang pertama dan tahap yang kedua. Kecepatan A setelah bertumbukan dikurang kecepatan B setelah bertumbukan sama dengan minus 4. Dan 5 kali kecepatan benda A setelah bertumbukan ditambah 3 kali kecepatan benda B setelah bertumbukan sama dengan 28. Kita cari persamaannya. Yang tahap kedua itu kita kali 3 dan tahap yang pertama kita kali 1. Jadi jawabannya adalah 3 kecepatan benda A setelah 3 kecepatan benda A dikurang 3 kali kecepatan benda B sama dengan minus 12. Lalu 5 kecepatan benda A setelah percepatan benda A setelah bertumbukan tambah 3 percepatan benda B setelah bertumbukan sama dengan 28. Nah, itu ditambah. Jadi jawabannya 8 kecepatan benda A setelah bertumbukan sama dengan 16. Jadi kecepatan benda A setelah bertumbukan yaitu 2 meter per sekon ke kanan. Nah, sekarang kita cari kecepatan benda B-nya setelah bertumbukan. Rumusnya yaitu kecepatan benda A setelah bertumbukan dikurang kecepatan benda B setelah bertumbukan sama dengan minus 4. Jadi jawabannya 2 dikurang kecepatan benda B setelah bertumbukan sama dengan minus 4. Nah, bilangan minus 4-nya kita ubah ke kiri, jadi dia jadi positif. Jadi 2 tambah 4 sama dengan kecepatan benda B setelah bertumbukan. Jadi kecepatan benda B setelah bertumbukan adalah 6 meter per sekon ke kanan. Langsung saja kita ke soal 1B-nya, yaitu perubahan energi kinetik sesudah tumbukan. Nah, perubahan energi kinetik setelah tumbukannya itu yaitu momentum energi kinetik sama dengan 1/3 kecepatan benda A dikali kecepatan benda A pangkat 2 tambah setengah kecepatan benda B dikali kecepatan benda B pangkat 2 dikurang setengah dikali kecepatan benda A tambah dikali kecepatan benda setengah dikali benda massa benda A dikali massa percepatan benda A setelah bertumbukan pangkat 2 tambah setengah massa benda B dikali kecepatan benda B setelah bertumbukan pangkat 2. Langsung saja kita masukkan ke bilangannya. Setengah dikali 5 dikali 8 pangkat 2 ditambah setengah dikali 3 minus 4 pangkat 2 dikurang setengah kali 5 kali 2 pangkat 2 ditambah setengah dikali 3 dikali 6 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 160 tambah 24 dikurang 10 tambah 54. Jadi jawabannya adalah 120 joule. Nah, lanjut kita ke soal yang nomor 2. Sebuah bola bermassa 200 gram dilepaskan dari ketinggian 5 meter di atas tanah dan bola memantul kembali setinggi 3,2 meter. Tumbukan antara bola dengan permukaan tanah berlangsung selama 0,05 sekon. Tentukan A. Perubahan momentum. Nah, perubahan momentumnya yaitu
Kita cari dulu yang tadi diketahuinya. Massa benda A-nya 5 kg, massa benda B 3 kg, kecepatan benda A 8 meter per sekon, salah. Massa benda A-nya, massa bendanya 200 gram, kita ubah jadi kilogram menjadi 0,2, dan ketinggian nolnya yaitu 5 meter, ketinggian satunya 3,2, dan momentum waktunya sama dengan 0,05 sekon. Nah, langsung saja kita jawab. Kita cari dulu kecepatan satunya, yaitu 2 dikali ketinggian dikali H1. Nah, 2 kali 10 kali 3,2 menjadi 8 meter per sekon. Nah, F0-nya dengan rumus yang sama, jawabannya 10 meter per sekon. Ditanya A, perubahan momentum tadi kan. Nah, perubahan momentum sama dengan massa benda dikali percepatan 1 dikurang percepatan 0. Nah, jawabannya 0,2 kg dikali 8 meter per sekon dikurang minus 10 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah 3,6 kg meter per sekon. Jadi perubahan momentum adalah 3,6 meter per sekon. Nah, pertanyaan keduanya yaitu gaya yang dikerjakan antara permukaan tanah dengan bola. Nah, gaya yang dikerjakannya itu yaitu F. F itu adalah lambang gaya. Jadi F dikali waktu momentum sama dengan massa dikali percepatan 1 dikurang percepatan 0. Jadi jawabannya adalah gaya dikali 0,05 sekon sama dengan 0,2 kali 8 meter per sekon dikurang minus 10 meter per sekon. Jadi jawabannya gaya sama dengan 3,6 per 0,05 sama dengan 72 Newton. Jadi gaya yang dikerjakan antara bola permukaan tanah dengan bola adalah 72 Newton. Nah, sekarang yang kita cari terakhir adalah koefisien restitusinya. Dengan rumus koefisien restitusi sama dengan akar dari H1 per H0. Jadi jawabannya adalah koefisien restitusi sama dengan akar dari 3,2 meter per 5 meter sama dengan akar 0,64. Nah, kita hilangkan akarnya menjadi 0,8. Jadi koefisien restitusinya adalah 0,8. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan dalam kalimat saya, mohon dimaafkan.